Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Puji Eka Matovani, dosen tetap di Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bidang pengajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu. Selama saya mengajar di program studi kesehatan masyarakat, tentunya sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan biostatistik. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah dan sedang saya ampu sekarang diantaranya yaitu metodologi penelitian K3, kemudian manajemen dan analisa data dasar, perundang-undangan K3, laboratorium K3, sistem manajemen K3. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini yaitu manajemen dan analisa data dasar dengan kode mata kuliah SKM 0542 yang mempunyai bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 1 praktek. Deskripsi singkat mata kuliah manajemen dan analisa data dasar yaitu mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai manajemen data, analisis data, termasuk di dalamnya adalah pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan interpretasi data menggunakan perangkat lunak statistik. Dalam hal ini kita menggunakan SPSS. Mata kuliah manajemen dan analisa data dasar bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu dan terampil melakukan transformasi data, baik transformasi data 1, juga transformasi data 2, diantaranya melakukan compute variabel, record variabel, select, merger, dan lain-lain. Yang kedua, mahasiswa mampu dan terampil melakukan analisa data secara deskriptif atau univariabel, diantaranya memunculkan persentase, mean, median, modus, standar deviasi, minimum maksimum, serta estimasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan terampil melakukan analisis uji statistik di variabel, dalam hal ini uji beda 2 min, hubungan variabel kategorik dengan numerik, baik untuk yang parametrik maupun non-parametrik. Yang keempat, mahasiswa mampu dan terampil melakukan analisis uji statistik di variabel, uji beda lebih dari 2 min untuk hubungan variabel kategorik dengan numerik yang lebih dari 2, baik untuk parametrik maupun non-parametrik. Yang kelima, mahasiswa mampu dan terampil melakukan analisis uji statistik di variabel untuk uji beda proporsi baik parametrik maupun non-parametrik. Yang keenam, mahasiswa mampu dan terampil melakukan analisis uji statistik di variabel untuk uji korelasi dan juga regresi linear variabel numerik dengan variabel numerik. Pada proses pembelajaran mata kuliah manajemen dan analisa data dasar, proses pembelajarannya menggunakan metode DIA, yaitu delivery atau penyampaian, kemudian interaction atau interaksi, dan assessment atau penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam menyampaikan bahan mata kuliah atau bahan ajar sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa, salah satunya menggunakan bahan bacaan atau buku di sini analisa data pada bidang kesehatan. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam setiap pertemuan pada mata kuliah ini menggunakan metode CTJ atau ceramah tanya jawab, tetapi dikombinasi dengan SCL atau Student Centered Learning dengan metode studi kasus, di mana proses pembelajarannya memberdayakan mahasiswa atau peserta didik yang menjadi center selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, mahasiswa melakukan praktik, diskusi, dan pembelajaran kolaboratif.
Sebelum pertemuan perkuliahan berlangsung, saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi saya di LMS yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mendownload materi, kemudian materi tersebut dapat mereka baca sebelum perkuliahan dimulai, kemudian dilakukan praktek pada saat perkuliahan berlangsung. Setiap pertemuan selalu diselingi antara teori dan praktek, di mana mahasiswa mempraktikkan menggunakan perangkatnya masing-masing dengan mengikuti prosedur yang saya jabarkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaksi atau interaction, menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Beberapa media pembelajaran yang dilaksanakan secara online ini diantaranya adalah Zoom Meeting, untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan secara asinkronis menggunakan LMS yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, kemudian daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, kolom diskusi, dan yang terakhir media WhatsApp grup kelas yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait dengan mata kuliah yang sedang berlangsung. Dan proses terakhir, teknik ketiga yaitu penilaian atau assessment, di mana dalam proses ini saya selaku koordinator atau dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan, kemudian bobot penilaian tugas, PTS, UAS, sehingga mahasiswa bisa mengetahui dan dapat mengikuti perkuliahan semaksimal mungkin walaupun perkuliahan tersebut dilaksanakan secara online. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah manajemen dan analisa data dasar yang dilakukan secara online menggunakan Zoom Meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah manajemen dan analisa data dasar ya. Ini kita masuk ke pertemuan kedua. Hari ini materinya tentang transformasi data dan nanti kalau misalnya waktu cukup kita masuk ke uji kenormalan data. Kita masih pakai data ASI yang minggu lalu sudah saya share ya. Ada di LMS kan ya. Oke, saya absen dulu ya. Abian ada? Bir. Alfia Hanum? Alfia Hanum? Hadir Bu, maaf sinyal Bu. Oke, terima kasih. Haura Arkan? Hadir, Bu. Oke, Kurnia Sari? Hadir. Rizky Saputra? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Gibran? Hadir. Naila Auliaul? Hadir. Nur Samsiah? Hadir, Ibu. Masuk ke hari ini tentang transformasi data. Sudah muncul tampilan PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Nanti seperti biasa kita sambil praktek, jadi saya akan buka dua jendela ya antara PowerPoint dengan SPSS. Oke, sebelumnya transformasi data minggu lalu kita sudah masuk ses dari pengenalan SPSS ya, cara membuat template, langkah-langkah membuka atau menjalankan si SPSS itu. Sekarang kita masuk transformasi atau modifikasi data. Di sini yang akan kita coba pada siang hari ini untuk compute variabel. Compute variabel di sini kita akan membuat variabel baru, dari variabel yang sudah ada sebelumnya. Di compute variabel juga ini kita menggunakan fungsi matematika. Ya, contohnya kita akan membuat variabel baru bernama atau kita kasih nama perilaku. Nah, variabel perilaku ini dibentuk dari variabel segera, polos, lahir, dan sampai. Itu sudah ada di dalam data. Sudah muncul datanya? Sudah Bu. Oke, ya kalian bisa sambil buka SPSS-nya, data kalian juga dibuka. Datanya sudah ada kan di LMS, sudah bisa diunduh. Oke, ya. Nah, jadi fungsi transformasi data ada di sini, di transform atau modifikasi data. Kemudian kita akan membuat variabel baru
Di sini complete variabelnya. Nah, variabel segera polos lahir sampai itu ada ini. Segera itu kodenya, polos. Segera itu ASI segera diberi. Polos ini bayi diberi kolostrum ketika telah dilahirkan. Lahir, sejak lahir diberi ASI, dan sampai. Sampai ini untuk variabel diberi ASI sampai 2 tahun. Oke. Transformasi. Nanti kalian boleh mencatat juga. eh, ini juga kan kita record ya. Jadi nanti kalian bisa mengcombine catatan kalian dengan hasil record pada siang hari ini. Oke, ini compute variabel. Sudah, sambil diikutin ya. Compute. Nah, tampilannya seperti ini. Target variabel ini diisi sama seperti ketika kita akan membuat variabel di variabel view. Syaratnya apa? Syaratnya sama seperti di variabel view. Yang pertama, tidak boleh didahului angka, kemudian tidak boleh pakai spasi, prinsipnya sama ya. Tidak boleh pakai spasi, tidak boleh didahului angka, dan tidak boleh sama dengan variabel yang lain. Tadi kita diminta sama si perintahnya apa? Kita diminta membuat variabel baru sama perilaku. Oke, nah kembali ke CS-nya. Ini kita ketik perilaku. Silahkan sambil kalian coba. Kalian ketik perilaku. Sudah? Oke, kursornya kita pindahkan ke arah numeric expression. Nah, numeric expression ini adalah fungsi matematika yang akan kita gunakan. Kita menggunakan perintah atau fungsi matematika yang ada di dalam layar. Jadi jangan menggunakan yang ada di keyboard perangkat masing-masing ya. Oke, tadi perilaku itu dibentuk dari variabel segera, polos, lahir, dan sampai. Ya. Oke, kita cari variabelnya di sini. Nah, ya, kita klik satu kali sampai dia berwarna kuning artinya sudah aktif. Kemudian kita pindahkan ke kolom numeric expression. Nah, ini kita tambah. Ini polos, pindahkan lagi. Ketemu kan variabelnya ada? Ada ya? Bu. Oke, lahir, ditambah, sampai. Oke, sampai sini dulu, silahkan. Ikuti. Ya, segera, polos, lahir, sampai. Dan ini sudah semua sampai sini. Ini eh, sudah muncul di output. Ini bisa kembali ke data. Ada di mana? Ada di pojok kanan. Nah, ini adalah variabel baru yang dibentuk dari variabel segera, polos, lahir, sampai. Ya. Sudah selesai seperti ini? Belum. Kita harus masuk ke dalam variabel view ya. Kenapa? Karena angka di sini masih berbentuk desimal. View desimalnya perlu dinolkan nggak? Iya, Bu. Ya. Apa? Karena tadi ya dia bilangan bulat. Segera kalau lahir sampai ini bilangan bulat. Dia juga merupakan apa scoring ya. Dia merupakan skala Likert. Ini hasil penjumlahannya. Variabel perilaku. Ini kita tulis perilaku ibu menyusui. Terus nggak perlu kita isi karena dia hasil penjumlahan. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Bisa kita lanjut. Jadi itu untuk compute variabel. Kemudian ini langkah-langkahnya. Jadi di PowerPoint sudah saya tuliskan, nanti kalian bisa praktikkan kembali. Kemudian kita juga sudah merecord. Atau mungkin teman-teman ada yang mencatat juga langkah-langkahnya, nggak apa-apa. Karena ini kan nanti akan dibutuhkan ketika kalian PKMD ya. Jadi di semester 7, semester 8 untuk skripsi ini digunakan. Oke, selanjutnya merubah variabel. Yang pertama kan kita membuat variabel baru. Yang kedua, kita akan merubah variabel. Oke, merubah variabel dari variabel yang sudah ada. Misalnya,
kita ingin merubah variabel berat badan bayi jadi berat bayi. Emang kenapa Bu berat badan bayi? Kita lihat 1 kilogram. Dan nah ini variabel berat badan bayi. Ada keterangan berat badan bayi dalam satuan gram. Kita diminta merubah variabel jadi satuan kilogram. Dari gram ke kilogram berarti kan 2 ya. Oke, kita sini. Ya, merubah variabel BB bayi menjadi berat bayi. Ya, kita lakukan langkah-langkahnya. Sudah semua. Masih sama. Kita masuk ke fungsi transform. Kemudian kita masih di compute variabel. Proses matematika. Nah, hasil yang tadi, ini kita riset saja. Kenapa? Supaya tidak overlap nanti hasilnya. Kita riset untuk membersihkan proses ini tadi sudah kita kerjakan. Kita bikin namanya. Baik. Pastikan tidak sama dengan variabel. Bu, saya mau pakai spasi, gimana dong, Bu? Boleh, kamu pakainya underscore aja. Ya, kalau tetap pengen mau pakai spasi. Kalaupun nggak pakai spasi, ya nggak salah. Karena kan ini tadi dimintanya PowerPoint langsung baik. BB bayi, berat bayi, ketentuannya program. Oke, campur. Oke, kursornya kita pindahkan lagi ke dalam numeric expression. Sini. Kemudian kita pilih. Kita cari dulu variabel berat badan dan udah ketemu di data masing-masing. Berat bayi dibagi 1000. Kenapa 1000? Dari gram ke kilogram. Udah. Kemudian kita klik OK. Lihat lagi. Lihat bahwa sudah data. Ya, ini adalah variabel baru berat bayi. Berat bayi dalam satuan kilogram. Kita lihat. Desimal keduanya 0 semua atau kalau kita mau tetap 2 desimal nggak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya 1 desimal aja deh Bu, ya udah kita ganti 1 desimal. Ini kita labelin, kasih nama berat badan satuan kilogram. Kalau label mah boleh sama dengan label yang lain, boleh pakai spasi, boleh didahului dengan angka. Berat badan bayi dalam satuan. Oke, ini adalah berat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Udah, Bu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita kembali ke sini. Ini langkahnya ya tadi. Compute. Selanjutnya, masih di dalam fungsi transformasi atau modifikasi data. Di sini ada perintah record into different variable. Jadi, kenapa sih Bu tadi compute sekarang record? Karena dua hal ini yang paling sering digunakan ketika nanti kita ketemu dengan tugas akhir. Untuk menyusun tugas akhir, proses pengolahan datanya. Nah, ini alat bantu. Nah, record into different variable ini merubah variabel yang sudah ada yang berjenis numerik menjadi kategorik. Atau ketika dia memang sudah menjadi variabel kategorik atau scoring atau ada kodenya, kita mau kelompokkan. Misalnya, kalau yang numerik jadi kategorik, misal umur. Umur kan isiannya atau data entry-nya itu angka-angka. Kemudian nanti kita mau kelompokkan, seperti yang contoh ini. Ada lagi, misal pendidikan.
pendidikan di kuesionernya itu sudah dikode misalnya 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Tapi di hasil akhirnya mau dikelompokkan jadi 2 saja. Jadi yang pendidikan rendah kalau dia SMP ke bawah, pendidikan tinggi kalau dia lebih dari SMP ke atas. Oke, kita coba record into different variable. Untuk perintahnya adalah ingin merubah variabel umur menjadi umur 1. Ini contoh aja ya. Kenapa jadi umur 1? Karena tidak boleh sama dengan variabel sebelumnya. Ketentuannya ada 3. 1, umur kurang dari 20 tahun. 2, umur 20 sampai 30 tahun. 3, umur lebih dari 30 tahun. Oke, kita praktikkan kembali. Muncul data SPSS-nya di layar. Muncul Ibu. Oke, kita cek dulu. Ya, review lagi nih. Kalau cara mudah melihat mana variabel yang berbasis numerik, lihat. Tadi kan kalau untuk seperti itu dari numerik, tapi kan umur itu variabel tidak berubah. Itu dia numerik. Kalau yang di kategori bukan segera kalau lahir sampai bukan variabel kategori, cuma coding ya. Selama value-nya terisi, eh, kita bisa sebut dia variabel yang sudah di coding. Umur diminta diubah menjadi umur 1 yang sudah yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Oke, kita masuk ke transform. Kemudian record into different variable. Ada? Kamu record into different-nya? Ada ya? Temu Bu. Ada. Oke. Ini pilihannya seperti ini. Ada input variabel, output variabel. Oke, kita pilih variabel umur. Umur ke tanda tanya. Karena kita belum tahu apa nama variabelnya. Sekarang kita lihat ke dalam auto variable. Tadi kan dia nggak aktif ya. Saya ulangi nih. Kalau seperti ini masih belum aktif. Ini tadi jadi ini contoh saja ya umur 1. Kalian nanti bisa jadi kategori umur dan lain sebagainya. Umur 1 labelnya adalah kategori ibu. Ingat, name sama seperti tadi di target variabel di compute, sama juga dengan name yang ada di variabel view. Jadi tidak boleh didahului angka, tidak boleh pakai spasi. Tidak boleh sama dengan variabel. Label, kalau label ini boleh pakai spasi, boleh didahului angka, boleh. Sudah seperti ini, ingat ini masih tanda tanya. Change. Change, ini berarti umur jadi umur. Sudah semuanya sama. Jangan lupa change-nya diklik ya. Kalau change-nya tidak diklik, tidak akan berubah di sini. Kalau sudah seperti ini, artinya variabel umur tadi akan menjadi variabel umur. Oke, kemudian kita masuk ke old and new values. Silahkan diklik supaya sama-sama. Tampilannya seperti ini. Ada old value, ada new value. Sudah dicatat ya. Kategorinya tuh ada 3. Kita isi di mana? Di new value. Value pertama, kita isi angka 1. Sudah semua? Silahkan diketik di angkatan masing-masing 1. 1 itu umur kurang dari 20 tahun. Nah, ketika ada simbol atau tanda kurang dari, baik kurang dari saja ataupun kurang dari sama dengan, kita pilih yang rank loss. Kurang dari di sini. Kurang dari 20 tahun berarti berapa angkanya? Kurang dari 20 19 Ibu. berapa? 19. 19. Oke, betul.
Kalau kurang dari sama dengan 20 berarti 20 Ibu. 10-nya itu sendiri. Oke, sudah 19 diisi ya. Kemudian klik add di sini. Artinya nilai terendah sampai ke angka 19 itu kodenya 1. Ya, aman diikuti. Kalau sudah, kita lanjut lagi. Value-nya yang kedua. 2 ini 20 sampai 30 tahun. Artinya ada jarak, ada batasan. Kita pilihnya yang rank. Rank di sini 20. Ada kan rank? Kalau new value itu kita hanya menuliskan kodenya. Di old value kita isikan 20 sampai 30 tahun. Sudah kita add kembali. Muncul di old, lama ke baru. 20 sampai 30 ini kodenya dia. Oke. Terus yang ketiga. 3 ini umur lebih dari 30 tahun. Nah, kalau lebih dari, ada simbol lebih, kalau lebih dari sama dengan, kita pilihnya yang highest. Jadi kalau misal ini nggak bisa langsung diklik, si lingkarannya, si bundarnya ini harus kita klik dulu. Oke, kursornya pindahkan. Lebih dari 30 tahun berarti angkanya berapa? 31 Ibu. 31. Yep, betul. 31 sampai ke tertinggi, kodenya 3. Oke, sampai sini dulu. Sudah sama semua? Sudah diikuti? Udah ya. Terus continue. Ya, semua. Kita klik OK. Output hanya mencantumkan perintah-perintah yang tadi dipakai. Kita cek ke data. Paling pojok. Sudah selesai seperti ini? Belum ya? Belum selesai. Kenapa? Karena dia masih desimal. Kenapa Bu desimalnya jadi masalah? Karena kan kita sudah berubah jadi variabel kategori. Kalau variabel kategori, maka tidak ada desimalnya. Kita masuk ke variabel view, desimalnya kita buat 0. Ini kategori umur. Terus apa yang harus diisi? Values. Values-nya, oke. Values-nya kita klik. Ini. 1 tadi umur kurang dari 20 tahun. 2 umur 20 sampai 30 tahun. 3 umur. Oke, silahkan kalian ketik dulu di dalam values. Kalau sudah aman, sampai sini aman? Aman Bu. Oke, kemudian kita klik OK. Baru kita buka data view-nya lagi. Kita lihat di sini umur. Ketika kita klik value label, dia berubah. Saya ini perintah kita. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman? Aman, Bu. Aman. Yang mau ditanyakan dulu nggak? Siva, mau nanya nggak sih, Pak? Biasanya Siva suka rajin ditanya. Cinta ya, Cinta. Cinta mau nanya. Masih aman Bu. Aman, guys. Alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya minta on cam dulu semua untuk didokumentasikan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan ini. Oke, Siap terima Bu. kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Baik, semuanya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.